Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan salah satu nikmat terbaiknya setelah nikmat iman, yaitu nikmat sehat. Maka sebagai seorang hambanya patutlah kita untuk senantiasa menjaga kesehatan ini dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan memahami apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan juga memahami kondisi tubuh kita saat ini. Banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk memahami kondisi tubuh kita yaitu dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Dalam dunia holistik atau kedokteran holistik, pengobatan holistik dikenal dengan beberapa metode untuk melakukan diagnosis penyakit. Ada beberapa metode, diantaranya adalah dengan nadi, lidah, menggunakan mata, dan juga tangan. Baik, hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang diagnosis telapak tangan. Sedikit tadabbur Quran Surat Yasin ayat 65 bahwa Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kami kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jadi ketika nanti kita meninggal atau kita hidup di akhirat, maka mulut kita tertutup, hanya tangan dan kaki yang bersaksi atas apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Tetapi tidak hanya itu, pada saat hidup di dunia ini ternyata tangan kita juga pun sudah bisa bersaksi atas apa yang kita lakukan terhadap tubuh kita. Kita menjaga tubuh kita atau tidak, ya. Karena apa? Karena kondisi tubuh kita, organ-organ di dalam tubuh kita bisa terrefleksikan atau tercerminkan melalui telapak tangan. Inilah yang dikenal dengan sign of hand atau diagnosis telapak tangan. Baik, sedikit saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan diagnosis telapak tangan. Ada beberapa teknik, ya. Agar urutannya nanti sistematis, maka saya buatlah sebuah sedikit teknik yang bisa memudahkan kita. 3 tahapan, yaitu yang pertama kita lihat jari-jarinya, kemudian 2 telapak tangan, dan 3 kuku. Ya, di dalam dunia kedokteran saat ini kita mungkin sudah pernah melakukan sign of hand ini, ya, tetapi hanya bagian kecilnya saja, yaitu ketika kita melihat ada anemia atau tidak dengan cara melakukan capillary refill. Dengan cara apa? Menekan kuku dari si pasien tersebut, ya. Nah, baik. Kita mulai. Yang pertama yaitu dengan melihat jari-jarinya. Tangan memiliki 5 jari. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol. Ya, kita lihat dari jari kelingkingnya dulu. Bengkok atau tidak? Ketika bengkok, ujungnya bengkok, maka menandakan adanya masalah pada jantung. Terutama selaput jantungnya, ya. Ditandai dengan orangnya itu sering was-was, kemudian sering kagetan gitu. Irama jantungnya tidak stabil. Kemudian menggambarkan tingkat stres seseorang. Kemudian juga menandakan adanya masalah pinggang pada seseorang. Ini biasanya terjadi pada wanita. Biasanya karena masalah pinggang ini terjadi setelah melahirkan, ya. Maka kita lihat ujungnya runcing atau tidak, bengkok atau tidak. Kemudian ada runcing atau tidak. Runcing menandakan ketidaksuburan pada wanita. Maka silakan teman-teman yang ahwat bisa dilihat jari kelingkingnya. Dan yang selanjutnya ada jari manis. Jari manis, ya, bengkok atau tidak. Ketika bengkok, dia menandakan bahwa adanya masalah imunitas dan masalah pada usus atau pencernaan. Biasanya ditandai dengan BAB yang tidak lancar, perutnya sering kembung, kemudian sering mengalami masalah pencernaan, gitu, ya. Kemudian ada jari tengah. Jari tengah bengkok atau tidak? Jari tengah ini hampir sama dengan jari kelingking tandanya, ya. Ketika bengkok, dia ada masalah pada selaput jantungnya. Biasanya ditandai sering deg-degan, ya, was-was, kemudian iramanya tidak stabil, kagetan. Kemudian jari telunjuk. Telunjuk ini hampir sama dengan jari manis, ya. Yaitu sama, yaitu dapat diindikasikan sebagai adanya masalah pada sistem pencernaan. BAB tidak lancar, ya, sering kembung, mual, gitu, ya. Kemudian ada ibu jari. Ibu jari ini banyak sekali tandanya, ya. Ketika ibu jari tipis itu menandakan adanya sinusitis. Kemudian ibu jari ini memiliki pangkal, ya, pangkal yang besar itu. Ketika ada guratan biru atau warna biru di sana, itu menandakan adanya sinusitis, ya. Dan juga menandakan adanya masalah pada parunya, paru-paru. Biasanya
pasien asma itu akan terlihat guratan biru di pangkal ibu jari. Coba teman-teman perhatikan. Kemudian ada guratan biru melingkar pada pangkal jari, menandakan adanya gastritis atau MAH. Kemudian ada benjolan, ini menandakan adanya masalah amandel. Nah, kemudian lanjut ada di tanda-tanda lain pada jari. Nah, kita masuk ke tanda lain pada jari. Jari memiliki pangkal jari, ya, ada ujung jari dan pangkal jari. Pangkal jari ketika itu besar, ada pembesaran atau penciutan, itu menandakan adanya masalah pada ginjal. Ketika dia itu membesar atau gemuk pangkal jari kita, itu menandakan banyaknya air yang tertampung di sana, mengendap di sana. Kenapa? Karena masalah pada ginjal. Ini menandakan bahwa fungsi filtrasinya tidak berjalan dengan lancar. Kemudian ketika dia kurus atau mengecil, itu juga masalah pada ginjal. Kenapa? Karena kurang air, ya. Kemudian ada kerutan, ini juga masalah pada ginjal. Ya, biasanya sulit BAK atau jarang sekali BAK. Nah, kemudian ujung jari. Nah, tadi pangkal jari, sekarang ujung jari. Kita lihat ujung jarinya warnanya apa. Ketika dia warna merah merona, maka itu menandakan adanya penumpukan kolesterol. Biasanya ditandai dengan sering pegel-pegel di leher, di pundak, dan lain-lain. Ya. Nih, kemudian ujung jari. Ketika ujung jari ini juga udah merah, kemudian montok, nah, maka ini menandakan adanya masalah pada tekanan darah. Tekanan darah yang tidak stabil, ya, cenderung tinggi. Kemudian kita lihat ruas jarinya hitam atau tidak, warnanya apa. Ketika warnanya hitam gelap, itu menandakan adanya adanya toksik atau racun yang mengendap di dalam tubuh kita. Biasanya masalah pada BAB, ya. Biasanya terjadi pada ketika kita sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Itu sehingga banyak toksik yang mengendap di dalam tubuh kita. Kemudian ini juga menandakan sebuah angin yang sudah menyebar pada sendi. Nah, tidak lagi di perut, tetapi sudah menyebar ke sendi. Makanya kita mengalami pegel-pegel, sering pegel-pegel. Nah, ini bisa kita deteksi dari telapak tangan. Baik, selanjutnya adalah langkah kedua, ya. Langkah kedua yaitu dengan apa? Langkah kedua kita melihat pada telapak tangan, ya. Telapak tangan kita lihat sembari mendengarkan video ini. Coba teman-teman lihat telapak tangannya. Dalam telapak tangannya ada bintik putih tidak? Bintik-bintik putih di telapak tangan. Ketika ada bintik-bintik putih di telapak tangan, ini menandakan adanya banyak angin di dalam tubuh atau gas di dalam tubuh. Ini ditandai biasanya orangnya sering masuk angin, masalah pada pencernaan, sering kembung gitu ya. Nah, kemudian ada juga pada wanita biasanya menandakan masalah juga pada rahimnya. Ya, ini biasanya juga mengalami masalah menstruasi dan lain-lain, ya. Nih, dilihat coba ada bintik putih atau tidak. Kemudian di telapak tangan juga kita lihat kecekungan, ya. Ketika itu cekung, maka dapat menjadi sebuah tanda bahwa tingkat imunitas seseorang sedang menurun. Kemudian telapak tangan merah. Kita lihat warnanya merah atau merah merona atau tidak. Ketika telapak tangan berwarna merah, ini bermasalah pada perut biasanya. Kemudian garis ramal. Ini ada garis ramal, ya, yang ada tulisannya M itu, ya. Nah, itu warnanya apa? Ketika dia warnanya hitam, bukan warna kulitnya, ya, warna garisnya itu hitam, maka itu menandakan adanya masalah pada pencernaan karena terlalu banyaknya toksit atau racun yang ada di dalam tubuh kita akibat radikal-radikal bebas yang masuk di dalam tubuh kita. Itu. Kemudian yang ketiga, nah, ini masuk ke tanda kuku. Kuku kita lihat, yang pertama gelombang. Kita lihat, coba kita raba-raba kuku kita. Kuku kita ada yang bergelombang atau tidak, ya. Ketika ada yang bergelombang atau tidak rata, itu menandakan bahwa adanya peningkatan asam urat di dalam darah dan juga ada masalah pada hati, ya, asam urat dan hati, ya. Kemudian lekukan. Nah, lekukannya ini gimana? Coba teman-teman raba, ada lekukan atau tidak? Ada lekukan pada kuku menandakan tingkat stres seseorang, ya. Kemudian ada garis putih.
garis putih tidak, atau titik, biasanya titik putih atau warna putih di kuku ya. Ada warna putih atau titik putih di kuku jari tengah terutama, itu menandakan pada organ jantung ya, dan jantung yang sedang bermasalah. Ditambah tadi ada tanda di jari tengah yang bengkok. Oh, itu sudah menandakan ada masalah pada jantung biasanya. Kemudian kukunya gelap tidak. Ketika kuku gelap ini menandakan pasien tersebut mengalami diabetes mellitus yang sudah kronis ya, sudah lama sekali. Biasanya ketika pasien DM itu kukunya nanti akan menghitam. Nah, kemudian kita lihat ada bulan sabit atau tidak. Bulan sabit ya, kita lihat ya, di ujung pangkal kuku itu kan biasanya ada setengah lingkaran itu ya, bulan sabit, kayak bulan sabit itu. Nah, kita lihat ketika terjadi pada ibu jari, ini terutama wanita ya, adanya bulan sabit pada ibu jari menandakan tingkat kesuburan wanita. Semakin banyak putihnya semakin subur. Nah, sekarang coba lihat teman-teman, ibu jarinya ya, ibu jarinya ini ada bulan sabitnya enggak? Kukunya di ibu jari. Ketika ada, semakin banyak bulan sabitnya atau semakin besar menandakan tingkat kesuburan. Nah, kemudian berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, bulan sabit di ibu jari laki-laki ini menandakan kerja ginjal yang semakin berat. Nah, ini tergantung letaknya di kanan atau kiri. Ketika letaknya di kanan berarti ginjal kanan. Maka ini harus menjadi tanda hati-hati. Kemudian pada jari yang lain, ketika ada bulan sabit pada jari lain, ya, ini menandakan tingkat libido seseorang. Ya, adanya bulan sabit di kuku jari selain ibu jari, ini menandakan lemahnya libido. Nah, libido itu apa? Nah, nanti coba di searching ya, apa itu libido. Oke, nah ini lihat, ini tangannya ya, gambaran sedikit tentang telapak tangan, tentang tangan ya. Nah, ini terlihat ya garis saya. Inilah yang saya maksud tadi, pangkal jari. Ketika ini cembung atau gemuk, nah ini menandakan masalah pada ginjal, penumpukan cairan, ya kan? Ketika ini kurus pun, cekung, menandakan pada ginjal, kurang minum. Nah, kemudian ini jari kelingking, ya kan? Ini ketika ini bengkok sedikit, bengkok, itu saraf pada jantung. Jari manis ini menandakan adanya masalah pada imunitas ya. Nah, ini bintik-bintik putih yang saya maksud tadi, adanya bintik-bintik putih. Ini menandakan banyaknya gas di dalam tubuh ya. Nah, demikian sedikit mengenai analisa telapak tangan ya. Silakan teman-teman bisa sambil melihat telapak tangannya sambil untuk mencatat telapak tangannya kondisinya seperti apa. Besok saat praktikum kita akan konfirmasi atau kita akan belajar bersama melalui telapak tangan dari teman-teman sekalian. Baik, demikian kita akhiri, kita cukupkan dengan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.